Hai, selamat datang di channel Langau Viral, tempat kumpulnya pecinta sepak bola. MU lanjut tanpa Rashford? Atau justru Rashford yang bakal menyesal? MU sudah berubah, pelatih baru, gaya main baru. Tapi satu hal ini bikin fans kecele, Rashford tetap ogah pulang. Pembuka, konteks besar. Dalam beberapa pekan terakhir, MU memang kelihatan bangkit. Di bawah Michael Carrick, permainan jadi lebih agresif, lebih cepat, dan lebih berani ambil resiko. Banyak fans berharap kebangkitan ini jadi alasan buat memulangkan Marcus Rashford. Apalagi, dia adalah produk akademi, ikon klub, dan simbol MU selama bertahun-tahun. Tapi kenyataannya, harapan itu kemungkinan besar cuma mimpi. Kenapa Rashford tidak mau kembali? Menurut laporan yang beredar, Rashford tidak tertarik kembali ke MU, meskipun Carrick sudah membuka pintu. Masalahnya bukan karena taktik, bukan juga karena kualitas tim. Masalahnya lebih dalam. Luka dari masa lalu. Di era manajer sebelumnya, Ruben Amorim, Rashford sempat tersisih dari skuad utama, minim kepercayaan, perannya tidak jelas. Dan di level pemain top, satu hal yang paling mahal itu rasa dipercaya. Begitu kepercayaan itu hilang, apalagi di klub sendiri, baliknya nyaris mustahil. Kehidupan baru di Barcelona. Berbeda dengan situasinya di MU, Rashford justru menemukan ketenangan di Barcelona. Di sana, tekanannya berbeda, ekspektasinya lebih realistis, dan dia bisa fokus ke sepak bola, bukan drama. Menurut gue, ini faktor paling besar. Rashford butuh restart mental, dan Spanyol memberinya itu. Kalau ditanya, apakah Rashford masih punya kualitas buat MU? Jawabannya, masih, jelas. Tapi sepak bola bukan cuma soal kualitas, ini soal psikologi. Dan jujur aja, balik ke MU sekarang itu seperti membuka luka lama yang belum sembuh. Soal gaji dan status permanen. Yang bikin cerita ini makin menarik, Rashford dikabarkan bersedia nego gaji demi bertahan permanen di Camp Nou. Ini sinyal kuat, bukan pemain yang ragu-ragu, tapi pemain yang sudah mantap dengan pilihannya. Bahkan kalau Barcelona tidak mempermanenkan, Rashford disebut lebih memilih klub lain di luar MU. Posisi MU di bawah Carrick. Dari sisi MU, situasinya juga dilematis. Carrick butuh pemain berpengalaman, sosok pemimpin di ruang ganti, figur yang paham DNA klub. Dan Rashford sebenarnya memenuhi semua itu. Tapi sepak bola modern kejam. Kalau pemainnya tidak mau, pelatih sehebat apapun tidak bisa memaksa. Apakah MU harus move on? Menurut gue, iya. MU tidak bisa terus hidup dari nostalgia. Proyek Carrick butuh pemain yang lapar, mau berjuang, dan percaya penuh dengan arah klub. Kalau Rashford sudah menutup pintu, yang paling sehat adalah pisah baik-baik. Dampak jangka panjang. Keputusan Rashford ini bisa jadi awal karir baru yang sukses di luar Inggris, atau risiko besar kalau gagal adaptasi jangka panjang. Tapi satu hal pasti, ini keputusan paling berani dalam karirnya. Sekarang pertanyaannya tinggal satu, apakah Rashford pengkhianat karena meninggalkan MU, atau justru MU yang terlambat berubah? Tulis pendapat kalian di komentar, karena cerita Rashford dan MU belum benar-benar selesai. Kisah Marcus Rashford dan Manchester United ini emang rumit. Yuk kita bedah kenapa dia nggak mau balik. Jadi klubnya lagi jaya, mau dia balik, dianya malah nolak. Loh kenapa ya? Menurut laporan The Mirror, Rashford udah bilang langsung ke United, saya nggak akan kembali. Untuk ngerti alasannya, kita harus mundur sedikit ke masa-masa terakhirnya di klub itu. Dulu, di bawah manajer Ruben Amorim, Rashford ini masuk dalam bomb squad yang terkenal itu. Makanya dia dibuang ke Barcelona untuk memulai lagi karirnya dari awal. Nah, sekarang keadaan di Manchester United udah jungkir balik. Beda banget. Amorim udah dipecat, sekarang ada Michael Carrick sebagai manajer interim. Dan dia mau Rashford balik. Di tangan Carrick, performa tim ini langsung naik drastis. Bener-bener beda. Bayangin aja, mereka menang 3 kali berturut-urut lawan tim-tim besar loh. Kemenangan beruntun ini langsung bikin United merangsek ke 4 besar Liga Premier. Kelihatannya kan ini waktu yang pas buat balik. Tapi ada satu masalah besar. Jawabannya ada di angka ini. 26 juta pound sterling. Itu adalah klausul pembelian dalam kontrak peminjamannya sama Barcelona. Dan Rashford sendiri maunya jelas banget. Dia pengen tetap di Barcelona. Dia bahkan kabarnya rela potong gaji loh, asal bisa tetap main di sana. Intinya, dia udah mantep. Kalaupun gak jadi ke Barcelona, dia ogah balik ke United. Jadi antara Barcelona atau klub baru, kira-kira kemana ya Marcus Rashford bakal berlabuh?